Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Febrianti, NPM 0320010002 dari kelompok 3. Pembuatan video kali ini yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar terbagi menjadi 4 poin. Di sini saya akan memaparkan poin A dan poin C. Poin A yaitu pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Lingkungan belajar yang kondusif sangat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya guru dan peserta didik yang ada di sekolah. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif memudahkan siswa untuk mudah berkonsentrasi. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, siswa akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan menikmati proses belajar. Lingkungan selalu mengitari manusia dari waktu dilahirkan sampai meninggalkannya, sehingga antara lingkungan dan manusia terdapat hubungan timbal balik dalam artian lingkungan mempengaruhi manusia dan manusia mempengaruhi lingkungan. Begitu pula dalam proses belajar mengajar, lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh dalam proses belajar maupun perkembangan anak. Kondisi lingkungan yang kondusif, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat, akan menciptakan ketenangan dan kenyamanan bagi siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga akan mendapatkan dukungan kegiatan belajar dan siswa akan mudah untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Poin C yaitu macam-macam lingkungan belajar. Di sini macam-macam lingkungan belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat di mana seorang anak dan mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya, jelas mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara orang tua bisa mengontrol serta mengawasi anak-anaknya selama belajar di rumah, serta menyediakan fasilitas dan dapat menciptakan kondisi atau suasana rumah yang nyaman ketika belajar di rumah. Adapun faktor-faktor keluarga. A. Cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik anaknya sangat berpengaruh terhadap belajar anaknya. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, mereka acuh tak acuh dalam belajar anaknya, maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam belajar. Anak yang sebenarnya pandai, tetapi karena orang tuanya acuh tak acuh, maka akan cenderung kurang perhatian dengan belajar, sehingga hasilnya kurang memuaskan. B. Relasi antara anggota keluarga. Relasi atau hubungan antar anggota keluarga yang terpenting adalah hubungan anak dengan orang tua. Hal ini dapat terwujud melalui kasih sayang, saling perhatian, saling pengertian, atau sebaliknya. Untuk mendukung keberhasilan belajar anak, maka perlu diusahakan adanya hubungan baik dengan keluarga. Relasi yang baik dalam keluarga adalah keluarga yang diliputi dengan kasih sayang, pengertian, serta semua anggota keluarga akan membimbing anaknya dalam belajar yang baik. C. Suasana rumah. Suasana rumah yang baik adalah suasana yang mampu mendukung proses dan hasil belajar yang akan diperoleh oleh siswa. Suasana rumah yang tentram dan nyaman akan menjadikan anak tenang sehingga akan membuat anak belajar dengan baik. D. Keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang dalam proses belajar selain harus dipenuhi kebutuhan pokoknya, harus juga didukung dengan fasilitas yang menunjang proses belajarnya. Seorang anak yang hidup dalam keluarga yang serba kekurangan, tentu saja mendapatkan fasilitas yang kurang memadai, sehingga akan berpengaruh terhadap proses belajar yang dilakukannya. Sebaliknya,
Jika ada anak yang berada dalam keluarga yang berkecukupan, maka mendapatkan fasilitas belajar yang baik. Perhatian orang tua. Orang tua harus bisa memberikan dorongan dan perhatian terhadap anaknya. Selain menyediakan fasilitas untuk belajar di rumah, orang tua juga jangan terlalu memberikan pekerjaan berat untuk anak-anaknya, sehingga mempunyai banyak waktu untuk belajar. Selain itu, orang tua juga harus mengontrol waktu belajar anaknya, sehingga waktu belajar anak-anaknya benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa. Lingkungan sekolah adalah tempat di mana siswa melakukan proses pembelajaran. Lingkungan sekolah akan menjadi faktor eksternal yang terpenting demi terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif. Lingkungan yang nyaman akan membantu siswa mengikuti proses belajar mengajar. Karena dengan lingkungan sekolah yang nyaman, kondusif, mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, maka siswa juga merasa nyaman dan tenang dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Faktor lingkungan yang mempengaruhi hasil belajar. A. Metode mengajar guru. Metode mengajar guru dapat mempengaruhi belajar siswa. Metode mengajar guru juga baik akan membuat siswa merasa nyaman dalam mengikuti proses belajar mengajar, akan memotivasi siswa. Guru harus menguasai materi pembelajaran agar siswa dapat belajar dengan baik. Maka metode belajar harus diusahakan yang setepat, seefisiensi, dan seefektif mungkin. B. Relasi guru dengan siswa. Relasi guru dengan siswa yang baik, yaitu siswa akan menyukai gurunya. Siswa juga akan menyukai mata pelajaran yang diampu guru tersebut, sehingga siswa akan berusaha belajar dengan sebaik-baik mungkin untuk memperoleh hasil belajar yang ingin dicapai. C. Yaitu relasi siswa dengan siswa. Hubungan dengan sesama siswa yang baik. Pergaulan dengan sesama siswa yang baik akan membuat siswa merasa nyaman belajar, sehingga senantiasa berusaha untuk memperoleh hasil belajar yang terbaik. D. Fasilitas sekolah. Kelengkapan fasilitas sekolah akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai siswa. Kelengkapan fasilitas siswa di sekolah akan mempermudahkan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Jadi lingkungan sekolah sangat berperan penting dalam menentukan atau meningkatkan kenyamanan belajar pada siswa, sehingga berdampak pada hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Lingkungan yang baik diharapkan peserta didik mampu mengoptimalkan serta mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, lingkungan sekolah juga perlu diperhatikan untuk dukungan proses belajar mengajar. Ketiga, yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Seorang siswa hendaknya dapat memilih lingkungan masyarakat yang dapat menunjang keberhasilan belajar yang dilakukannya. Lingkungan masyarakat, tempat di mana seorang siswa berada ikut berpengaruh terhadap hasil belajar yang diraih oleh siswa. Hal ini berkaitan dengan aktivitas belajar siswa serta bagaimana pergaulan siswa selama berada di luar sekolah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan masyarakat antara lain: A. Kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dapat mengembangkan pribadi siswa tersebut, tetapi kegiatan ini akan berdampak negatif apabila kegiatan ini terlalu banyak sehingga menyita waktu siswa. Siswa akan kurang waktu untuk belajar dan istirahat sehingga hasil yang dicapai kurang memuaskan. B. Teman bergaul. Teman bergaul akan cepat mempengaruhi perkembangan siswa karena biasanya teman bergaul adalah teman-teman yang sebaya dan sebagian waktu mereka digunakan untuk bermain dengan teman-temannya.
Teman bergaul sangat berpengaruh besar bagi anak-anak, maka kewajiban orang tua adalah mengawasi dan memberikan perhatian untuk mengurangi pergaulan yang dapat memberikan dampak negatif bagi anak tersebut. C. Mass media. Media massa di era globalisasi sekarang ini sangat beragam, dari media cetak sampai media elektronik. Masa media yang baik akan berpengaruh baik terhadap siswa dan belajarnya. Sebaliknya, seorang siswa yang suka menonton TV atau main game, maka proses belajarnya akan terganggu karena akan lebih menyukai kegiatan tersebut daripada belajar. Maka perlu kiranya peran orang tua dan pendidik untuk memberikan perhatian dan arahan dan bimbingan baik dalam keluarga maupun masyarakat. D. Bentuk kehidupan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik seperti masyarakat yang terdiri dari orang-orang terpelajar akan mendorong siswa untuk dapat belajar dan antusias dalam mencapai cita-citanya. Lingkungan tetangga dapat memberikan motivasi anak untuk belajar apabila terdiri dari pelajar, mahasiswa, dokter. Sebaliknya, lingkungan tetangga adalah orang-orang non-pendidikan, maka pergaulan pula pada siswa. Itulah paparan dari materi saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.